Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Liulinuha, NIM A510 2002 84, mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan memaparkan salah satu filosof Islam yang terkenal, yaitu Al-Ghazali. Simak videonya ya, jangan ketinggalan. Semoga bermanfaat. Imam Al-Ghazali, nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali, lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Nama Al-Ghazali berasal dari Al-Ghazal, yang berarti tukang pintal benang, karena pekerjaan ayahnya adalah memintal benang wol. Awal mula Al-Ghazali mengenal tasawuf adalah ketika sebelum ayahnya meninggal, karena orang tuanya gemar mempelajari ilmu tasawuf. Namun dalam hal itu ada dua versi, yaitu satu, ayahnya sempat menitipkan Al-Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad. Ia adalah seorang sufi yang bertujuan untuk mendidik dan membimbing dengan baik. Dua, ayahnya menitipkan Al-Ghazali bersama saudaranya Ahmad kepada seorang sufi untuk mendidik dan membimbing dengan baik. Sejak kecil, Al-Ghazali dikenal dengan anak yang sangat senang menuntut ilmu. Karenanya, tidak heran sejak masa kanak-kanak ia belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Di antara guru pada waktu itu adalah Ahmad Ibnu Muhammad Al-Razikani. Kemudian pada masa muda, ia belajar di Nisyapur, juga di Khurasan. Pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Beliau kemudian menjadi murid Imam Al-Haramaj Al-Juwaini yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nizamiyah Nisyapur. Al-Ghazali belajar logika, hukum, Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu Islam, atau juga disebut ilmu-ilmu alam. Pada tahun 1090 Masehi, ia diangkat menjadi guru di sebuah nuzamiyah Baghdad. Pekerjaan itu dilakukan dengan sangat-sangat berhasil. Selama di Baghdad, selain mengajar, ia juga memberikan bantahan terhadap pemikiran-pemikiran golongan Batiniyah, Ismailiyah, golongan filsafat, dan lain-lain. Beliau meninggal pada usia 54 tahun. Karya-karya Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali mendapat gelar kehormatan Hujatul Islam atas pembelaan yang mengagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum Batiniyah dan kaum filosof. Sosok Al-Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dia seorang ulama, pendidik, ahli pikir dalam ilmunya dalam mengarang positif. Berikut beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam. 1. Masuki Al-Falasifah, tujuan para filosof, karangan pertama yang berisi masalah-masalah filsafat. 2. Tahafut Al-Falsafah, kekacauan pemikiran para filosof yang dikarang ketika jiwanya dilanda keraguan di Baghdad, dan Al-Ghazali mengecam filsafat para filosof dengan keras. 3. Miyar al-Alim, kriteria ilmu-ilmu. Filsafat Imam Al-Ghazali. 1. Filsafat ketuhanan Al-Ghazali. Pandangan Al-Ghazali tentang ketuhanan terdiri dari 3 masalah pokok.
yaitu masalah wujud. Al-Ghazali mengikuti tradisi kalam al-Asy'ari dalam menetapkan wujud Tuhan. Beliau menggunakan dalil wujud Tuhan atas dua bentuk, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Penggunaan dalil nakli yakni melalui penerungan terhadap ayat-ayat Al-Quran sambil memerhatikan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan, bahwa dengan penerungan ayat dan fenomena alam yang serba teratur, semua akan sampai pada pengakuan terhadap wujud Tuhan. Masalah zat dan sifat. Al-Ghazali cenderung mengikuti para mutakalim dari mazhab Asy'ari. Beliau menetapkan adanya sifat zat yang diistilahkan dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5, yaitu kidam, bako, mutakalimiyah wal hadisi, qiyamul binafsih, dan wahdaniyah. Selain sifat salbiyah, terdapat juga sifat makniyah. Sifat makniyah ada 7, yaitu kudrah, irodah, ilmu, sama, basor, kalam, hayat. Masalah af'al. Al-Ghazali berpendapat bahwa perbuatan Allah SWT tidak terbatas dalam menciptakan alam saja, tetapi Allah SWT juga menciptakan perbuatan manusia dan ikhtiarnya. Perbuatan manusia tidaklah terlepas dari kehendak Allah SWT. Manusia hanya diberi kekuasaan untuk lingkungan kehendak Allah SWT. Jadi, perbuatan dan ikhtiar manusia adalah terbatas dan tidak akan melampaui garis-garis qadar. Yang kedua, tasawuf Al-Ghazali. Al-Ghazali dengan sifat krisisnya kadang tidak percaya dengan adanya kebenaran semua, yang akhirnya melahirkan skeptik. Dia pernah mengutarakan pendapat terkait cahaya. Cahaya sebagai berikut. Cahaya itu adalah kunci dari kebanyakan pengetahuan dan siap untuk menyangka bahwa kasyif, pembukaan tabir, bergantung dengan argumen-argumen. Sebenarnya telah mempersempit rahmat Tuhan yang demikian luas. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya yang disinarkan Tuhan dalam hati sanubari seseorang. Filsafat etika atau akhlak Al-Ghazali. Tujuan dari butir-butir nilai akhlak yang dikemukannya adalah sebagai sarana mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah SWT, dengan arti membuka hijab-hijab yang membatasi diri manusia dengan Tuhannya. Karena menurutnya akhlak sangat terkait erat dengan filsafat ketuhanannya. Pengaruh pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap masa dan generasi sesudahnya. Beberapa filosof yang berpengaruh sepemikiran Al-Ghazali dari karya-karyanya, yaitu B. McDonald menerjemahkan beberapa pasal dari Ihya Ulumuddin. Yang kedua, H. Beur yang menerjemahkan Qawaid al-Aqaid ditransfer ke dalam bahasanya, yaitu Dogmatik Al-Ghazali. Nomor 3, Karl Dewey yang menerjemahkan buku Tahaful al-Falasifah. Nah, itu dia salah satu filosof yang terkenal di Islam, yaitu Al-Ghazali. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.